Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami percaya Tuhan bahwa tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Dalam pergumulan, dalam badai hidup, Engkau Tuhan yang selalu setia. Engkau Tuhan yang selalu menguatkan kami. Biar hati kami terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Mari sembah Tuhan saat ini. Haleluya. Tangan-Mu Tuhan yang menolong setiap kami. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami mengandalkan-Mu Tuhan. Kami berserah kepadamu. Oh, haleluya.
Shalom my home. Shalom buat kita semua yang menyaksikan video Saat Teduh kali ini. Saya berdoa kita semua ditolong Tuhan setiap saat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya senang Fikar Mami Rahim masih bisa dipercayakan untuk membagikan isi hati Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar di 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-14. Tapi sebelum kita belajar mendengar isi hati Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Terima kasih kami boleh tiba di bulan Desember. Ini semua karena campur tangan Tuhan, ini semua karena tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati, urapi setiap kami, urapi hamba yang terbatas Tuhan. Supaya ketika firman Tuhan ini disampaikan, ini benar, tumbuh dalam hati kami dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan belajar di 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-14. Dan saat teduh kali ini saya berjudul Born for the Battle. Firman Tuhan berbicara demikian. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Bapak Ibu, kita mungkin pernah atau sering mendengar perkataan seperti ini. You were born for this moment. Kamu terlahir untuk saat ini. Atau you were meant to do this. Kamu ditakdirkan untuk melakukan hal ini. Atau kata lain, every moment of your life had lead you to this moment. Semua momen di dalam hidupmu membawa ke momen ini. Dan masih banyak lagi. Itu artinya ada sebuah tujuan kenapa kita dilahirkan di dalam dunia ini. Nah, biasanya perkataan-perkataan seperti ini kita dengar dalam atau kita dapati dalam sebuah film superhero, dan di mana dalam adegan-adegan yang menyentuh sebelum sang karakter utama, atau biasa kita dengar pembarolnya bersemangat bangkit melakukan sebuah pertempuran di klimaks filmnya. Dari sana atau dari film-film tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semua orang, saya dan saudara, punya purpose atau tujuan apa atau bagaimana sampai kita bisa ada di saat ini. Artinya kita punya tujuan dalam hidup kita. Dan ketika karakter-karakter hebat diberikan kepada mereka, kekuatan-kekuatan super diberikan kepada mereka, mereka ditakdirkan untuk satu hal. Karena mempunyai tanggung jawab yang besar. Tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus juga dilahirkan ke dalam dunia ini dengan sebuah tujuan yang besar. Dia diutus Bapa seperti yang kita baca saat ini di 1 Yohanes 14. 1 Yohanes 4 ayat 14, di mana Bapa mengutus Dia dan melahirkan ke dalam dunia dengan satu tujuan, untuk menjadi juru selamat saya dan saudara. He was born for this. Ia dilahirkan ke dalam dunia ini dengan satu tujuan yang sangat-sangat spesifik. Dan itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar, Bapak Ibu. Biarlah pada Natal kali ini, mari kita melihat Tuhan Yesus dari perspektif yang sedikit berbeda. Nah, seringkali kita melihat atau memandang Tuhan Yesus itu sebagai hadiah dari Bapa buat kita, sebagai juru selamat kita. Tapi di sisi lain, Tuhan Yesus juga adalah seorang pribadi yang menggenapinya, yang mau patuh kepada Bapa di sorga untuk melaksanakan atau melakukan misi. Kenapa dia dilahirkan di dalam dunia ini? Karena dia tahu persis, He was born for the battle. Dia lahir untuk battle, untuk berperang, untuk menyelamatkan saya dan saudara
dari cerita kali ini, Bapak Ibu, mari kita, saya dan saudara meresponinya. Apa tujuan Tuhan Yesus lahir di dalam dunia ini? Apakah selama ini saya dan saudara sudah melihat Tuhan Yesus sebagai pribadi yang setia di dalam menggenapi tujuannya? Kenapa dia dilahirkan? Apakah kita sudah meresponnya bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk saya dan saudara? Dan biarlah lewat firman, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk meresponnya, bagaimana tujuan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Dan satu kebenaran firman Tuhan di akhir khotbah kali ini, firman Tuhan mengatakan di Yohanes 10 ayatnya yang ke-10b, Tuhan Yesus bilang begini, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Wow, ini janji Tuhan, ini perkataan Tuhan. Mengapa dia datang? Supaya saya dan saudara memperoleh hidup dan mempunyainya dalam sebuah kelimpahan. Terpujilah Yesus Tuhan dengan firman-Nya. Biarlah lewat firman Tuhan kali ini kita merespon dengan benar apa tujuan Tuhan Yesus lahir buat saya dan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah menegur kami, menguatkan kami Tuhan. Biar lewat kebenaran firman Tuhan saat ini kami benar merespon apa tujuan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami untuk terus hidup dalam kebenaran-Mu, terus hidup dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.